Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang tips dalam menerapkan clean code. Seseorang disebut sebagai programmer apabila dia berhasil membuat suatu program dengan sangat baik. Jenisnya pun beragam, mulai dari website sampai aplikasi. Tetapi, programmer profesional tidak melulu tentang program yang baik. Selain program yang disusun runtut, program profesional juga harus menata codingnya serapi dan sebaik mungkin. Inilah yang disebut sebagai clean code. Penataan coding yang rapi akan menunjukkan bahwa si pembuat program adalah programmer yang benar-benar handal. Selain itu, clean code juga memiliki fungsi yang lain. Salah satu fungsinya adalah mempermudah programmer dalam menemukan bug dan memperbaikinya. Karena sudah tertata, tentu sangat mudah menemukannya. Selain itu, penyusunan kode yang rapi akan membuat programmer tepat dalam menunjukkan kodenya. Beberapa kelebihan lain dari adanya clean code adalah mampu menurunkan biaya, tetapi meningkatkan kualitas softwarenya yang dikembangkan. Tidak hanya itu, clean code juga berperan dalam penghematan waktu sehingga bisa lebih efisien. Cara menerapkan clean code. Dalam menuliskan kode-kode secara clean code, tentu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Hal ini dikarenakan clean code bukan hanya tentang kerapihan, melainkan juga tentang jelas atau tidaknya program dan kode yang dibuat. Berikut adalah cara menerapkan clean code yang benar. Namun sebelum saya melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini ya, agar kamu bisa melihat video seperti ini selanjutnya. 1. Menggunakan nama variabel yang jelas. Variabel adalah istilah untuk menampung wadah data yang digunakan dalam suatu program. Dalam pemberian nama variabel, usahakan menggunakan nama yang jelas dan tepat. Arti dari variabel juga diusahakan selaras dengan isi datanya. Ini bisa sangat memudahkan programmer dalam melanjutkan programnya. Beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam penulisan variabel adalah dengan menggunakan huruf kecil. Jika nama variabel menggunakan dua kata atau lebih, gunakan underscore sebagai pengganti spasi. 2. Memberikan komentar. Dalam setiap program, usahakan terdapat sebuah komentar. Cara penulisan komentar sendiri tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Fungsi dari komentar di sini adalah untuk memberikan tanda mengenai kode yang dibuat sehingga programmer mampu mengenali dan menemukan program dengan cepat. Hal ini bisa sangat memudahkan apabila programmer ingin mengubah atau memodifikasi program. 3. Gunakan kode yang tepat dan ringkas. Dalam penulisan kode-kode, usahakan menggunakan kode yang tepat dan paling ringkas, sehingga dalam pengubahan dan modifikasinya juga akan lebih mudah dan tepat. Biasanya hal ini terjadi pada program percabangan. Jika terdapat banyak percabangan, gunakanlah kode else if agar lebih efisien. Begitu pun dengan kode-kode lainnya. 4. Hapus program yang tidak terlalu penting. Hal berikutnya yang harus kamu perhatikan dalam menerapkan clean code adalah dengan menghapus program yang sudah tidak digunakan. Biasanya ini terjadi ketika programmer ingin memodifikasi sistem softwarenya. Dengan menghapus program yang tak terpakai, susunan kode akan terlihat lebih rapi dan runtut. Inilah tujuan dari clean code. 5. Penggunaan indent. Indent adalah sebuah istilah untuk jarak awal kalimat atau paragraf. Dalam hal ini berarti awal kode, dengan garis tepi. Agar tercipta clean code yang baik, gunakan dan susun indent secara tepat. Penggunaan indent yang acak dan sembarang akan membuat programmer kesulitan mencari dan memodifikasi program. Nah, dari beberapa poin penjelasan apa itu clean code, tentu sudah bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa clean code ini merupakan salah satu hak yang patut menjadi pertimbangan. Semakin rapi kode-kode yang dibuat, maka akan semakin baik pula kualitas software yang dihasilkan. Nah, apakah kamu sudah menerapkan clean code? Apa aja prinsipmu dalam membuat clean code? Komentar di bawah ya.